Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Semoga kita semua di dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi di kerajaan sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, pada pagi ini kasih setiamu masih menyertai kami. Ya Tuhan, sebelum kami melangkah dalam satu hari ini, kiranya Tuhan membekali kami dengan pertolongan-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam melakukan firman-Mu untuk kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan kita pada hari ini Jumat tanggal 25 Maret 2022 tertulis di dalam Mazmur pasal 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sepanjang hidup kita tidak dapat kita pungkiri bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Ayat ini merupakan satu ayat kesaksian dari pemazmur yang berkata bahwa Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Tuhan memelihara setiap orang, bahkan orang yang merasa atau orang yang bahkan tidak diperhitungkan pun Tuhan pelihara. Tuhan memelihara bahkan orang yang tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki strata yang tinggi, tidak memiliki profesi yang mungkin yang memadai atau yang sangat bagus. Satu kesaksian pemazmur, dia berkata melalui Raja Daud, bahwa dia telah diselamatkan Allah dari belenggu maut. Dia diselamatkan Allah dari orang-orang yang hendak membunuh dia. Ketika dia terlibat atau masuk dalam satu peperangan, dalam satu perlawanan, bahkan ketika nyawanya akan diambil orang. Tuhan memelihara hidupnya. Tuhan memelihara nafas kehidupannya. Tuhan mengasihi dia yang mungkin bukan hanya karena dia seorang raja, makanya dia dikasih Allah, dipelihara Allah. Bahkan ketika dia pun tidak ada apa-apanya, dia berkata Tuhan itu memelihara orang-orang sederhana. Asalkan orang-orang yang mau mengikuti jalan Tuhan. Orang yang mau mengaku bahwa dia adalah lemah, bahwa dia adalah tidak berdaya, bahwa dia tidak sanggup tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan. Yang penting ada kesadaran di dalam diri kita. Yang penting ada kesadaran di dalam kehidupan kita. Ada kesadaran, ada pengakuan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Bukankah demikian Bapak Ibu? Ketika kita terhadap sesama kita, kadang orang bisa tahu apa yang kita rasakan tanpa kita katakan. Tapi
Akan lebih baik ketika kita mengaku, menyadari akan kelemahan kita, memberitahu kepada orang lain, dia akan mencoba memahami kita atau mengerti kita. Atau orang lain mencoba memberitahu kelemahannya kepada kita, disitulah kita berperan untuk mengisi kelemahannya, bukan malah menjatuhkan dia karena kelemahannya. Ketika Tuhan berkata melalui firman-Nya bahwa pemazmur sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia di dalam kelemahannya. Itu sebabnya yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang mati dihidupkan. Yang mati bukan hanya mati secara badaniah, secara tubuh, tetapi mati secara kerohanian, mati secara iman. Tuhan pasti selamatkan, asalkan ada pengakuan, ada kesadaran di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, renungan ini membawakan kita pada satu perenungan kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah berada di dalam kondisi yang sudah fit, kuat, mampu, mapan, sudah berada, sudah bisa, lalu tidak perlu pemeliharaan Tuhan. Atau Bapak Ibu ada yang merasa lemah, tidak berdaya, atau langsungkah putus asa, atau langsungkah menyerah? Baik dia yang lemah, dia yang kuat, dia yang berdaya dan tidak berdaya, Tuhan berkata, kita akan diselamatkan. Jangan merasa down, jangan merasa minder, jangan merasa tidak ada apa-apanya di dalam hidup ini. Karena pertolongan Tuhan terbuka lebar-lebar. Pemeliharaan Tuhan selalu dan selalu diberikan. Setiap hari, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Pemeliharaan Tuhan pasti diberikan. Asalkan kita mau menyadari akan kelemahan kita. Asalkan kita tahu di mana titik ketidakberdayaan kita, di mana Tuhan akan memelihara hidup kita. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Cepat atau lambat, kita sadari atau tidak kita sadari, pemeliharaan Tuhan setiap hari pasti diberikan untuk kita semua. Bersukacitalah kita semua, penuh di dalam Tuhan. Sukacita penuh di dalam Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.